karena kan yang sekarang tuh guru takut sama murid atau siswa. Mana guru juga tuh mendidik anaknya tuh bukan secara akademik tapi secara karakternya juga. Welcome to our YouTube channel OPU, Our Pop Universe. Beda kepala, satu semesta. Pop kamu gimana? Hai, annyeonghaseyo. Jadi hari ini Dewi dan Lea mau bahas tontonan yang cukup berkesan, amanat si film atau dramanya yang sudah Dewi sama Lea tonton gitu. Jadi Lea nih akhir-akhir ini atau masih menempel di memori tontonan apa yang pesannya tuh cukup di hidup tuh pengaruh gitu. Sangat berpengaruh ya. Kayaknya belum lama sih, maksudnya belum lama ini nontonnya. Tapi filmnya udah lumayan lama sih, kalau nggak salah 2021. Judul filmnya adalah Cruella. Itu bercerita tentang apa tuh? Itu adalah bercerita tentang seorang perempuan yang ambisinya adalah ingin menjadi desainer nomor 1 di dunia. Wow, desainer ya. Iya, dia tuh punya cukup ada lika-likunya gitu, lika-liku sama keluarganya juga. Terus cuma yang di situ yang di highlightnya adalah perjuangan dia sih untuk menjadi si desainernya nomor 1 ini. Ini si tokohnya ini perempuan atau laki-laki? Tokohnya perempuan. Yang main Emma Stone. Emma Stone. Terus perjuangannya kenapa? Perjuangannya apa yang dia lewati gitu untuk menjadi desainer itu? Menjadi desainer ya. Dia tuh pertamanya adalah dia diceritain latar belakangnya dulu ya. Latar belakangnya dia diceritain dibesarkan oleh seorang ibu tuh yang mengikuti norma. Maksudnya ibunya tuh ya udah kayak ibu-ibu normal aja gitu. Pada umumnya gitu, ibu-ibu pada umumnya, tapi dia tuh melihat ada perbedaan antara dia sama ibunya. Terus pas dia juga sekolah, kayak di sekolah kan sekolah punya aturan ya, misalnya pakai baju harus kayak gimana, ada seragam, terus penampilannya yang kayak gimana, yang rambut panjang atau yang nggak boleh diwarnain atau gimana gitulah. Nah cuma anak ini tuh dari kecil tuh kayak udah memilih jalannya sendiri gitu di dunia fashion terutama. Jadi dia bukan tipe anak yang suka diatur. Yang benarnya tidak diatur, berjiwa bebas gitu. Nah, terus singkat cerita dia ditinggalin di kota sendirian. Dia tuh ditinggalin ditinggal sama ibunya sendirian di kota, dibuang lah kayak gitu. Nah terus dia tuh kebingungan, kayak masih umur berapa tahun ya? Berarti sebatang kara akhirnya. Jadi waktu kecil sampai masih mungkin sekitar SD gitu deh. Dia masih dirawat ibunya, tapi setelah ada kejadian besar yang bikin ibunya takut, akhirnya dia dibuang. Terus ditinggalin di suatu kota. Nah itu dia bertemu sama 2 orang anak pencuri gitu. Nah yang tadinya dia tuh cuma nggak mau diatur. Nah akhirnya dia tuh jadi kayak belajar banyak hal dari si pencuri ini gitu. Jadi kayak jadi cerdik juga gitu untuk bertahan hidup gitu. Jadi lika-likunya ya dari nggak punya apa-apa, kayak dia berjuang dari nol banget dong ya. Berarti kan nggak ada orang tuanya, dia mencari nafkah sendiri sama 2 temennya itu cowok. Nah sampai dia bisa menjadi desainer terkenal. Berarti cita-citanya tetap tercapai. Cita-citanya tercapai lewat pengalaman hidup dia itu. Karena kebetulan kan dia pencuri nih. Pencuri itu yang next level juga. Jadi kayak yang kayak gitu nyamar ya. Penyamaran gitu. Nah nyamar kan butuh outfit yang sesuai sama ini kan. Jadi pengalaman dia mencuri itu adalah dengan passionnya itu, desainnya itu. Dia bisa ngerancang busana banyak buat dijadiin portofolio juga. Keren sih mas aku untuk idenya tuh keren karena nggak kepikiran, makanya pas diceritain ternyata
justru dari pekerjaannya yang mencuri gitu kan. Tadi Dewi masih bertanya-tanya Iya. kok bisa tiba-tiba tetap jadi Di desainer, desainer. maksudnya Nah, itu pengalaman dari mana tuh? Oh, Gitu kan iya, bener. seharusnya kan biasanya yang karena yang aku tahu secaranya formal gitu, sedangkan dia caranya seperti itu gimana mendapatkannya dari pengalaman apa? Ternyata penulisnya mengambil sudut Yang pandang begini, dari itu cukup kriminal tapi dikemasnya dengan itu suatu belajar Iya, gitu loh, suatu belajar untuk belajar. tidak cita-cita. Bener. Oke, terus udah jadi desainer, kemudian apa melanjutkan ceritanya, apa alurnya? Oh, itu ya, apa namanya? Jadi kan setelah dia akhirnya berhasil tuh ya, maksudnya sama dua temennya ini sampai gede dong, berhasil menghidupi mereka bertiga lah, Oke, berhasil menghidupi bertiga. diri sendiri. Berarti 2 cowok, 1 cewek. 2 cowok, 1 cewek pemeran utama, berhasil menghidupi diri sendiri. Nah, di situ mereka tuh apa namanya? Terutama si cewek ya punya impian, tetap punya impian kayak dulu gitu. Dia tuh tetap mau jadi desainer, jadi nggak mau berhenti jadi pencuri aja. Walaupun awalnya kedua temennya tuh juga kayak agak nanyain loh emang kenapa gitu. Terus akhirnya dia apa ya tetap berusaha lah, nggak mau lah jadi stuck di pencuri aja gitu. Terus yaudah akhirnya sama temennya ini dibantu buat bikin CV, terus gitu. Ngelamar ke salah satu butik. Oh gitu. Ya, Waduh. Itu di butik awal dia kerja pun itu tuh enggak langsung jadi perancang deh. Jadi itu dijadiin staff yang bersih-bersih gitu. I see. Cuma kan karena dia adalah pemberontak, maksudnya dia bukan orang yang tipenya diatur gitu kan. Jadi itu kayak ide dia tuh dia mikir kayak lah kok orang kerjanya cuma kayak gini doang, ide dia disalurinnya kemana gitu. Akhirnya tetap ngebantu, ada apa di butik itu dia bantu bikin apa lagi, sampai waktu itu sempet kena tegur dan akhirnya hal itu tuh malah membuat si pemilik butiknya kayak wah dia cocok nih kinerjanya untuk jadi asisten dia. Dilirik bahasanya. Dilirik ya sama pemilik butik. Betul. Terus diangkatlah jadi anak magang, asisten tadi ya. Asisten. Nah terus udah deh dari situ dia belajar banyak hal, lebih banyak ya, tentunya lebih banyak tentang si desain ini sampai dia pikir ya, karena si desainer nomor 1 ini kan cukup arogan gitu loh. Oh, yang pemilik butik tadi jadi desainer nomor 1. Jadi kan dia tuh ngebantuin si Cruellanya nih, ngebantuin pemilik butik tapi kayak nggak dihargain gitu loh. Terus akhirnya dia punya gebrakan untuk kayak bisa nih gue kalahin gitu. Dia percaya diri gitu, dia percaya diri. Terus udah akhirnya benar bisa terlengserkan itu si desainer nomor 1-nya sama karya-karyanya dia. Berarti dia memisahkan diri itu, keluar jadi asistennya itu atau tetap? Enggak, dia nggak keluar dari menjadi asisten, tapi ibaratnya dia menyusup. Jadi dia punya plan lain tapi dia tetap di situ. Jadi kalau kalau ada si nyonyanya ini dia tuh tetap berstaff jadi asisten maksudnya, tapi pas malam pas ada penampilan gitu dari butiknya ini, dari si desainer ini, Met Gala gitu kali ya, dia tuh selalu hadir, selalu tampil di media. Dia tuh kayak nunjukin kayak ini gue bisa menggantikan si desainer ini. Gitu. Berarti apa masnya yang kamu ambil amanatnya dari film itu adalah tentang kayak berani bersikap beda, karena kan si Cruella ini dari kecilnya dia udah merasa dirinya tuh beda dari orang lain. Nah tapi dia tuh enggak terus-terusan ada di situ, maksudnya dia juga tahu kalau dirinya beda, makanya dia ya udah orang hidup gue jalanannya begini kok gitu. Jadi pas waktu sekolah dulu dia lucu juga sih. Sekolah kan ada, bukan almet ya sebutannya, ada jasnya gitu ya, ada jasnya gitu. Nah jasnya dia tuh di desain model dia sendiri, jadi emang udah merancang dari kecil gitu. Teman-temannya tuh ngeledekin, tapi dia tuh kayak ya udah orang suka kayak gini keren gitu loh. Itu sih kayak menjadi diri sendiri, terus nggak peduli apa omongan orang.
Iya, sama ambisi yang kuat sih. Hmm. Dia kan nggak padam gitu aja. Nah, Iya, iya. itu kalau punya Deo, Ya, apa nih kalau Deo? Dewi Filmnya lebih ke drama Korea Drama. lagi. apa tuh? Apa tadi teach you a lesson ya, teach you a lesson. Nah, itu baru tahun ini keluar beberapa bulan yang lalu tentang Biro Perlindungan Hak Pendidikan. Pendidikan. Ya, pendidikan. Bukan Pendidikan Koreanya itu diceritanya ya, Oh, diceritanya diceritanya Menteri Pendidikan bagaimana itu? Korea ini mendirikan BPHP ini, menyuruh satu agen itu kan, ternyata agennya itu juga si menantunya, calon mantunya itu gitu, untuk dijadikan di dalam biro Biro ini. Nah, itu ada 2 orang lagi, jadi ada 4 orang tim sama si menterinya itu juga. Jadi isunya adalah, jadi sekolah nih kan bullyingnya juga tinggi, terus moralnya juga turun, ya kan, anak-anak gitu. Terus juga bagaimana guru juga tuh mendidik anaknya tuh bukan secara akademik tapi secara karakternya juga gitu kan. Attitude juga ya, tetap harus. Betul. Apalagi deket sama kuliah gitu kan, di perkuliahan pendidikan juga bener gitu, ternyata yang di sekolah tuh dicari bukan hanya nilai tapi sebuah karakter gitu, gimana membentuk karakter itu. Apalagi salah satu dosen yang bener-bener sangat sangat banget membekali mahasiswa tentang tentang pendidikan itu sendiri, yang bukan cuma nilai tapi karakter itu sendiri. Dan bahkan mahasiswa itu juga beragam gitu, nggak bisa kita samaratakan. Bahkan yang tadi si siapa yang si desainer itu, itu kan juga dia sama peraturan nggak bisa gitu, tapi dia justru jiwa bebas. Nah, yang seperti itu maksudnya, bahwa nggak bisa disamaratakan kayak ujian aja. Ujian kan kita rata-rata tertulis gitu kan, sedangkan tidak semua itu. Tidak semuanya tuh ya bisa dites pakai itu. Iya, kayak kita ngasih yang itu analoginya burung, kura-kura, monyet itu kan ikan beda gitu secara tesnya kan, yang di air, yang di udara sama di darat gitu loh. Jadi maksudnya tetap ujian tapi beda tempatnya gitu. Kayak yang tadi yang contohnya itu adalah pakaian yang berbeda dengan yang punya kebebasan sendiri, ya maksudnya itu bisa justru dialihkan disalurkan lagi ke keahliannya. Jadi bukan memandangnya gitu ya, sebagai hal yang buruk, tapi disalurkan ke yang positif, justru yang mendukung untuk masa depannya. Betul. Nah, di situ si teach a lesson itu juga tapi lebih ke mendidik si moralnya si anak-anaknya dulu. Teach a lesson itu kataku BPHP-nya tuh, bironya Menteri Pendidikannya juga oke banget ngadain si biro ini, karena balik lagi si siswa kan memang generasi selanjutnya, makanya bekal pendidikan tuh memang harus banget. Nah, si gurunya bukan hanya siswa tapi gurunya juga yang harus dibekali gitu loh. Jadi kayak kan ya sekarang pun juga karena berkecimpung kita di dunia pendidikan, guru tuh dibebankannya terlalu banyak ya, apalagi yang sekarang ya programnya bapak gitu kan, makanan gitu. Jadi gurunya mengurus ompreng gitu, itu kan juga jadi menyita waktu yang aku lihat di sekolah gitu. Ibaratnya mesejahterakan guru deh, gitu lah, mesejahterakan guru. Real tahu beneran itu bisa kita, jadi kan mesejahterakan guru tuh udah kita terpenuhi, misalkan jadi guru gitu kan, jadi kita bisa fokus sama apa yang kita kerjaannya kita kan mendidik si siswa gitu loh, jadi nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana gitu. Dan di sini tuh beneran ngelihat banget di teach you a lesson tuh, bahwa beneran moral tuh emang nomor 1 gitu loh. Makanya kan makanya belajar adab dulu sebelum belajar ilmu kan. Betul. Ya itu kayak, ya Allah, yang di tengah-tengah sekarang kita nih sebagai sebagai pendidik lah ya, calon pendidik gitu, itu juga pasti sebuah tantangan sih, karena ngomong gini juga tuh pasti nggak mudah ketika bertemu langsung, terjun langsung. Pas kita PLP juga kan, itu cukup juga kayak challenging. Challenging karena kita pengalaman pertama, terus tapi ya mau nggak mau kita juga harus
apa ya? ngasih performa terbaik. Iya, Karena performa terbaik. itu kan juga tanggung jawab kita buat Nah. ngedidik. Dia udah dikasih sama gurunya gitu loh, Gitu. waktu untuk kita Betul, gantiin beliau. betul, dan itu seimbanginnya juga di Teach You a Lesson kan ada apa ya, main-mainnya tuh peran orang tuanya tuh yang nggak jujur, nggak adil dengan kayak membayar ujian gitu loh untuk anaknya mendapatkan nilai bagus. Nah, memang orang tua penting campur tangannya, tapi dengan bukan cara yang seperti itu gitu loh, bukan dengan membayar, tapi justru dengan bimbingannya lagi, karena kan guru cuman peran sementara di sekolah ya. Bener. Yang utamanya kan di rumah. Iya, seperti itu. Bener. Dan itu beneran aku kan nonton juga karena banyak yang nonton gitu kan. Terus ini sih sukanya tuh tertarik karena ada actionnya gitu kan. Karena aku bilang tadi kalau misalnya dibahas tangan gitu kan, karena hukumnya si bironya itu juga gitu. Nah itu tuh banyak komen di TikTok tuh, coba di Indonesia bisa diterapin BPHP ini gitu. Dan kayak itu sangat sepakat karena biar benar-benar mendidik banget buat siswanya. Sekarang juga udah degradasi moral ya, maksudnya menurun gitu moral siswa ke guru juga ya kan. Betul, itu tontonan yang bagus, yang amanatnya tuh beneran yang sampai banget loh. Iya, berarti kalau misalnya Le melihat dari sisi psikologis ya, karena kan itu untuk kepercayaan diri baliknya. Kalau Dewi dari sisi pendidikan. Gimana? Sama setuju juga tuh sama yang tadi Dewi bilang, kalau misalnya peran orang tua. Maksudnya orang tua juga harus tahu lah, harus paham lah batasnya apa menjadi orang tua, kapan harus jadi orang tua, kapan harus jadi guru. Kalau di rumah ya udah berarti tanggung jawabnya ada di orang tua. Misalnya anaknya kenapa pas bagi rapot ya nggak disalahin ke inilah, kelimpahin ke gurunya lah. Ini anak saya gini-gini lah, di rumah nggak dicek belajarnya gimana. Misalnya kok nilai anak saya malah jelek, malah turun, wah emang di rumahnya nggak dilihat, kan guru nggak nginep di rumah gitu. Betul, nginep di rumah, betul gitu sih. Terus harus fair juga jadi orang tua. Maksudnya kalau misalnya emang di rumah kurang bagus perilakunya, terus ada guru yang komentar tentang perilakunya kurang bagus, ya diterima, jangan kayak langsung nyerang, enggak kali ibunya aja gitu. Padahal sebagai orang tuanya juga tahu gimana anaknya di rumah gitu kan, itu kayak kasihan gak sih gurunya? Iya, tapi balik lagi ya, pas meninjau kayak gini tuh aku ngelihatnya bahwa apapun peran kita gitu, jadi orang tua, jadi guru dan profesi lainnya tuh gak mudah gitu, tanggung jawabnya besar. Dimana kita tuh harus ngerti dulu tanggung jawab itu sendiri. Benar. Pertama benar tadi tuh orang tua tuh kan yang menghadirkan si anak ini gitu kan. Nah, orang tuanya tuh harus siap juga gitu loh. Itu tuh yang kayak menurut aku jadinya tanggung jawab terbesar tuh ternyata sebesar itu, dengan meranahnya tuh kemana-mana ya, dia di pribadinya, dia di lingkungan luarnya, secara hal tuh banyak yang akhirnya ditinjau. Di dunia itu tanggung jawabnya sebenarnya besar gitu loh. Dengan yang Dewi Samalaya masih belajar juga tuh, aku mikir-mikir banget kayak gitu, peran orang tua, terus yang kayak profesi-profesi lainnya selalu ada pertanggungjawaban, dan makanya nanti kita diminta pertanggungjawaban itu juga, itu lagi gitu ya. Dan ternyata emang belajar tuh sepanjang hayat. Iya, setuju. Berat sih itu. Cukup endingnya nih bahas film-film, ternyata emang film tuh kalau kita mau mikirin juga gitu lagi ya, itu cukup dalam pemaknaannya. Bener. Yang pasti juga mungkin penulis pun mau si penontonnya tuh dapetin insight kayak gini mungkin ya gitu kan, karena film juga diangkat dari realitas sosial, politik, dan teman-temannya gitu. Betul. Cukup sampai di sini POV Dewi Samalaya tentang tontonan kami.
Kalau kamu gimana?